Baik, saya lanjut ya untuk kontrol otomatis closed loop. Definisi kontrol otomatis closed loop menurut DIN 19226 itu, kontrol otomatis adalah proses di mana sebuah variabel yang dikontrol secara terus-menerus dapat diukur dan dibandingkan dengan variabel yang lain. Variabel perintah, variabel proses akan dipengaruhi sesuai dengan hasil perbandingan ini. Jadi proses ini akan dipengaruhi dari variabel perintah ataupun variabel input yang lainnya dengan memodifikasi agar sesuai dengan variabel perintah. Urutan aksi dari bentuk ini dinamakan loop, kontrol tertutup, atau closed loop. Nah, tujuannya kontrol closed loop ini adalah untuk menyesuaikan nilai variabel yang dibutuhkan ini agar terkontrol dengan nilai yang ditentukan oleh variabel perintah. Ya. Nah, sistem kontrol dipengaruhi oleh perbandingan antara output sistem terkontrol, yakni variabel yang terkontrol ini, dengan variabel perintah, ya, dengan perintah-perintah, ya tentu saja ini nilai-nilai yang ditentukan atau yang ditetapkan sebelumnya, atau istilahnya setting point, ya, itu definisinya. Nah, pada sistem otomatis ini, faktor gangguan itu bisa istilahnya ditekan ya, atau dieliminasi ya. Sedangkan kalau yang kemarin sistem yang terbuka itu, untuk faktor gangguan itu ya dibiarkan saja. Jadi kalau sebagai contoh kemarin itu di kompresor ya, sistem kontrol untuk pengadaan tekanan udara bertekanan, saat selangnya salah satu terinjak, maka hasil outputnya juga akan berpengaruh. Tapi dibiarkan saja, tidak ada perintah bagaimana untuk ketika tekanannya turun untuk dinaikkan supaya outputnya itu jadi stabil. Nah, itu bedanya di situ antara kontrol otomatis close loop dengan open loop. Jadi gangguan-gangguan yang terjadi pada saat terjadi di sistem itu bisa dieliminasi. Nah, ini contoh ya. Kalau kemarin di open loop itu ini nggak ada ya, ini nggak ada. Jadi ini untuk pengatur titik kontrolnya, grupnya pengatur titik kontrol, kemudian variabel perintahnya W ini, dan sambungan ini, batang untuk sambungan dari output kembalikan ke input, elemen geser katup gesernya ini, kemudian below, kemudian ini adalah variabel yang terkontrol. Ini kalau di open loop tidak ada. Nah, artinya di sini ada sebuah output yang dikembalikan ke input, di mana nanti apabila terjadi sebuah gangguan di sini, maka ini bisa mengatur kapan itu ditinggikan, kapan itu direndahkan. Sehingga dengan kontrol otomatis ini, tekanan di dalam tangki udara pertekanan ini dapat dijaga secara otomatis pada nilai yang ditetapkan sebelumnya. Nah, dengan kontrol otomatis ini, tekanan di dalam tangki udara pertekanan dijaga secara otomatis pada nilai yang ditetapkan sebelumnya. Nilai aktual tekanan aki dimasukkan ke dalam below, yang akan merubah panjang terhadap tekanan. Ya. Perubahan panjang berdampak pada perubahan posisi katup geser yang disebut variabel Y melalui sambungan batang peredam. Lalu mengakibatkan pengaturan volume udara pada nilai yang diharapkan. Ini bisa ditentukan. Itu ya. Contoh lain, ini ada proses kontrol otomatis untuk pengaturan suhu. Ya. Contoh yang kedua, sebagai contoh kontrol otomatis untuk mempertahankan suhu dalam oven ini selama otomatisasi produksi.
maka hal ini tidak dapat direlasikan dengan kontrol yang hanya open loop, ya kan? Variabel output berupa suhu yang harus terkontrol selama dalam proses dilakukannya intervensi terhadap timbulnya penyimpangan dari nilai nominal terhadap dingin atau panas yang dihidupkan sehingga mencapai suhu atau batas yang ditentukan dan pemanas dimatikan. Nah, suhu output disesuaikan dengan menyesuaikan set point dalam proses dan nilai aktual, sehingga hal ini katakan kontrol otomatis untuk pengaturan. Jadi kita bisa lihat ya, ini variabel yang terkontrol di sini, ini alat pengukur suhunya, elemen kontrolnya, elemen inputnya di sini. Maka ini yang untuk mengatur apa? Untuk mengatur suhunya di sini. Jika suhunya kurang, ada input untuk mengaktualisasi suhunya untuk untuk proses untuk bisa bekerja lagi. Nah, gambar berikut ini adalah perbandingan antara open loop dan closed loop ya. Ini pada sistem kontrol tekanan udara tekanan ya. Jadi untuk mengatur tekanan pada ini tangki ya. Jadi untuk menjaga tekanan keluaran pada tangki ini. Pada kontrol open loop ini variabel output tidak diperhatikan, ya kan, sehingga tidak bisa lagi mempengaruhi variabel kontrol. Jadi kontrol kerjanya dia berubah apapun di sini, maka di sini akan terpengaruh. Ya, jadi kalau di sini ada yang tekanannya berkurang, maka tekanan di sini juga akan berkurang. Itu untuk yang open loop. Ya. Sedangkan pada kontrol otomatis ini yang ada di bawah closed loop ini, variabel output tekanan udara dalam tangki ini dideteksi dan dibandingkan dengan tekanan udara yang diinginkan. Jadi dia ini untuk mendeteksi dan dibandingkan dengan tekanan yang diinginkan, ya kan? Atau yang disebut yang tadi di gambar tadi adalah setting point atau referensi. Dan selanjutnya ini akan mempengaruhi variabel output sehingga tekanan ini sesuai dengan apa yang kita kehendaki. Jadi kalau di sini ada sebuah permasalahan di sini ya, atau variabel pengganggunya muncul di sini, maka otomatis di sini hasil outputnya akan berpengaruh. Nah, ketika berpengaruh di sini, maka di sini akan ada referensi, pembandingan terhadap referensi tadi di sini. Nah, jadi kalau dia berkurang beban terhadap referensi bagaimana, maka dia akan mengatur prosesnya sehingga prosesnya apa yang dibutuhkan lagi. Ini sehingga hasil yang keluaran ini sesuai dengan apa yang diinginkan. Tidak ada intervensi atau sebuah gangguan yang menyebabkan dia naik atau turun. Itu perbandingan untuk closed loop. Semoga bisa bermanfaat.